Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita bakal membongkar habis-habisan soal potensi cuan yang luar biasa masif, dan pastinya panduan teknis langkah demi langkah buat membudidayakan durian premium. Nah, kalau selama ini Anda mikir bertani itu cuma sekedar hobi buat ngisi waktu luang, siap-siap ubah mindset deh. Karena setelah ini Anda bakal lihat kebun durian sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang yang paling menggiurkan. Yuk kita mulai? Oke, coba perhatikan angka yang benar-benar fantastis ini. 750 miliar rupiah. Gila kan? Itu adalah target nilai ekspor khusus untuk durian premium dari Sulawesi Tengah aja di tahun 2026 nanti. Kok bisa segede itu? Ya, karena akses distribusi kita sekarang udah langsung tembus ke pasar raksasa Tiongkok yang nilai permintaannya aja nyentuh 8 miliar dolar per tahun. Jadi kita nggak lagi ngomongin bisnis kecil-kecilan di pinggir jalan ya. Ini industri raksasa yang perputarannya luar biasa cepat. Nah, biar obrolan kita terarah, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas peluang emasnya, terus kita bandingin dua varietas jawara di lapangan, lanjut ke cetak biru budidayanya, dan terakhir, kita bedah proyeksi finansialnya selama 10 tahun ke depan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu peluang emas. Ini nih alasan utama kenapa sekarang banyak banget investor dan petani lokal yang berlomba-lomba nanam durian premium buat jadi mesin pencetak uang mereka. Kalau dulu kan rantai pasok durian itu panjang banget ya. Dari tengkulak A ke tengkulak B, akhirnya margin keuntungan petani jadi tipis. Tapi sekarang jalurnya udah beda. Dengan model distribusi langsung atau ekspor tanpa perantara, keuntungannya otomatis meroket tajam. Sebagai gambaran aja nih, baru-baru ini ada satu pengiriman langsung durian beku ke Tiongkok yang nilainya tembus 42,5 miliar rupiah dalam sekali jalan. Bayangin aja, dengan motong jalur perantara, margin yang masuk ke kantong pekebun jadi jauh lebih tebal. Tapi tunggu dulu, buat bisa nyicipin gurihnya pasar ini, Anda jelas gak bisa nanam sembarang durian dong. Kita harus pilih jagoannya. Yuk masuk ke bagian 2, para penantang. Nah, yang bikin menarik di sini adalah perbandingan antara dua raksasa ini. Di sebelah kiri kita punya Musang King atau D197. Ini ibaratnya sang raja yang reputasinya udah mendunia. Dagingnya kuning cerah, rasanya manis pahit yang bikin nagih, dan masa panennya sekitar 118 hari dari mekar bunga. Terus di sisi kanan, ada penantangnya, duri hitam atau OC. Nah, OC ini benar-benar tangguh di lapangan. Dia bisa berbuah setahun lebih cepat dari Musang King, dan harga jualnya, wah, sama-sama di kelas premium. Jadi mengombinasikan dua varietas ini di lahan Anda, jujur aja, itu strategi yang super cerdas buat nyimbangin risiko dan narik cuan maksimal. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mulainya? Entah Anda ini pemula yang cuma mau nanam beberapa pohon di pekarangan rumah, atau investor yang mau buka lahan komersial, kunci suksesnya ada di agronomi yang disiplin. Kita bahas tuntas di bagian 3, cetak biru. Langkah pertama, dan ini beneran krusial banget buat yang baru memulai, cara milih bibit. Jangan asal beli ya, pastikan Anda pilih bibit hasil klon vegetatif, bukan dari biji, supaya sifat unggul dari pohon induknya itu nggak hilang. Lihat batangnya, pilih yang kokoh, daunnya segar dan sehat. Dan satu lagi rahasianya, cari bibit yang kaki 3. Sistem akar ganda kayak gini tuh bikin pohon nyerap nutrisi jauh lebih cepat dan pastinya lebih kuat nahan angin kencang biar nggak gampang tundang. Ibaratnya, pondasinya udah kokoh dari awal. Kalau bibit udah di tangan, kita lanjut siapin lahannya. Buat Anda yang main di skala 1 hektar, jarak tanam yang paling ideal itu 10 x 10 meter. Ini pas banget buat nampung sekitar 100 pohon. Terus, bikin lubang tanamnya ukuran 80 cm persegi. Nah, 2 minggu sebelum bibit masuk, pastikan lubang itu udah dicampur sama pupuk kandang dan kapur pertanian. Oh ya, satu hal yang sering dilupain, durian itu benci banget sama genangan air. Jadi pastiin saluran drainase di lahan Anda itu benar-benar lancar. Terus apa sih rahasia biar buahnya lebat? Jawabannya ada di jadwal pemupukan yang presisi, yang ngikutin umur dan siklus pohonnya. Gini urutannya, setelah panen besar, pohon kan butuh makan lagi tuh. Jadi balikin nutrisinya pakai pupuk kandang, NPK, dan dolomit. Nah, 4 bulan kemudian, pas mau masuk musim bunga, kasih pupuk yang tinggi fosfor, misalnya SP36. Dan yang terakhir, pas buahnya lagi masa pembesaran, hajar pakai kalium atau KCl biar buahnya padat, berisi, dan kualitasnya benar-benar tembus standar ekspor. Selain pupuk, perawatannya juga nggak kalah penting. Anda harus rajin mangkas cabang buat ngebentuk kanopi, biar sinar matahari bisa tembus merata ke semua bagian pohon. Habis panen, langsung bersihin ranting-ranting yang kering.
Terus nih, pas pohon berbuah banyak, jangan serakah, lakuin penjarangan buah. Buang yang bentuknya kurang bagus supaya sisa buah yang ada di pohon bisa tumbuh maksimal jadi kelas premium. Dan pastinya, kontrol hama itu harga mati. Jangan sampai penyakit ganas kayak kanker batang atau hama penggerek merusak investasi Anda. Oke, teknis udah kita bahas panjang lebar. Sekarang mari kita beralih ke hal yang paling ditunggu-tunggu, hitung-hitungan duitnya. Masuk ke bagian 4, pengecekan realitas. Coba kita lihat biaya modal awalnya. Buat buka lahan komersial 1 hektar, Anda butuh modal investasi awal sekitar 37,5 juta rupiah buat beli bibit, olah lahan, dan perlengkapan. Nah, tantangannya ada di 3 tahun pertama, karena Anda bakal ngeluarin biaya operasional tahunan sekitar 33 juta rupiah buat ngerawat kebun tanpa ada pemasukan, karena pohonnya belum berbuah. Masuk tahun ke-4 sampai ke-6, biayanya agak naik ke angka 48 jutaan, karena udah mulai ada biaya operasional panen awal. Tapi tenang aja, begitu pohon udah mateng di tahun ke-7 dan seterusnya, biaya operasionalnya bakal stabil di angka 20 juta rupiah aja per tahun. Nah, ini dia momen pembuktiannya. Tabel proyeksi pendapatan dalam 10 tahun. Perhatikan baik-baik ya. Di tahun ke-7, saat produksi pohon lagi puncak-puncaknya, 100 pohon di lahan Anda itu bisa nyetak pendapatan kotor antara 280 sampai 350 juta rupiah. Kalau kita potong sama biaya operasional yang 20 juta tadi, artinya Anda bisa ngantongin profit bersih sekitar 260 juta rupiah setiap tahunnya. Gila sih ini, bener-bener imbal hasil jangka panjang yang luar biasa memuaskan. Tapi ingat, kita harus objektif. Kalau kita bikin analisa SWOT singkat buat calon investor di lahan 1 hektar ini, kekuatannya jelas harga jual yang premium banget. Peluangnya, wah pasar ekspor ke Tiongkok itu luar biasa luas. Tapi kita juga harus sadar sama kelemahannya. Modal awalnya lumayan, dan Anda butuh napas panjang buat nunggu 4-5 tahun sampai panen pertama. Ancaman atau risikonya juga selalu ada, mulai dari perubahan cuaca yang ekstrim, serangan hama tiba-tiba, sampai fluktuasi harga pasar. Terus, gimana dong panduan strategis buat meminimalkan risiko investasi di lahan 1 hektar ini? Pertama, kurangi ketergantungan sama tengkulak. Manfaatin pemasaran digital buat jualan langsung ke konsumen atau retail besar. Kedua, jangan pelit buat upgrade ilmu. Ikut pelatihan agronomi supaya penanganan pasca panen Anda itu makin pro. Dan yang gak kalah penting, perhatiin urusan logistik. Pengepakan yang aman dan pengiriman yang cepat itu kunci banget. Biar buah Anda nggak bonyok di jalan yang ujung-ujungnya malah ngancurin harga jual. Jadi, setelah kita bedah tuntas soal meledaknya permintaan global dan melihat langsung cetak biru yang udah terstruktur rapi buat nyetak cuan ratusan juta ini, pertanyaannya sekarang ada di tangan Anda. Apakah Anda udah siap buat mulai nanam benihnya hari ini dan menikmati panen emas 260 juta rupiah tiap tahunnya di masa depan? Pikirkan baik-baik, karena peluang emas kayak gini nggak datang 2 kali. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dan semoga sukses dengan kebun durian Anda.